sore Pak Jun. Selamat sore Bu Yuli. Sehat-sehat Bu Yuli hari ini? Sehat Pak, hari ini saya baik, sehat, keluarga juga baik. Gimana Pak Jun, keluarganya Ya, saya sehat juga semuanya? dalam keadaan sehat, juga keluarga-keluarga juga dalam keadaan sehat. Namun di sini saya ingin bertemu Ibu karena ada kegalauan yang saya alami selama saya menjadi guru kimia dalam hal ini terutama di sekolah. Jadi ada hal tertentu yang mungkin akan saya bicarakan dengan Ibu. Oke Pak Jun, saya senang sekali Pak Jun, hari ini Pak Jun telepon saya untuk kita ngomong-ngomong ya Pak ya sebentar. Nah, apa Pak Jun tujuan hari ini yang akan kita bicarakan pada sore hari ini? Baik, tujuan yang akan saya keluhkan itu adalah tentang nilai PTS kimia yang baru saja berlangsung minggu yang lalu ini. Ternyata anak-anak kami di sekolah kami ini nilai kimianya itu di kelas 12 dalam ini ya, itu nilainya banyak yang tidak tuntas. Ya kira-kira 50% itu tidak tuntas. Kurang dari nilai bandrol KKM. Dan ini berbeda dengan kelas 10. Kalau yang kelas 10 itu banyak yang tuntas. Yang tidak tuntas ya ada, tetapi jumlahnya mungkin tidak lebih dari 10%. Tetapi yang kelas 12 ini luar biasa ini. Artinya 50%-an kira-kira itu banyak yang tidak tuntas. Begitu Bu. Oke ya, jadi tujuan kita hari ini kita akan berdiskusi ya Pak tentang kondisi murid-murid Bapak khususnya mata pelajaran kimia yang di PTS kemarin ini mengalami banyak anak yang tidak tuntas ya Pak, khususnya siswa kelas 12. Ini ngomong-ngomong PTS-nya sudah selesai belum Pak Jun? Sudah Bu, sudah. Ini sudah, senilai sudah diolah, ya itu. Sudah dianalisis, sudah diolah, kemudian diketahui ya Pak ya, persentase yang tidak tuntas untuk kelas 12 itu 50%. Untuk yang kelas 10 ini memang lebih bagus daripada kelas 12-nya. Oke Pak Jun, kalau menurut Pak Jun, akar masalahnya apa ini Pak? Kok siswa bisa yang kelas 12 ini kok bisa banyak sekali yang di bawah ketuntasan minimal? Ya, secara kepastian saya juga masih meraba-raba, namun memang kalau melihat dari kompleksitasnya itu memang lebih rumit materi kelas 12 dibanding kelas 10. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelas 10 ini mungkin baru senang-senangnya masuk SMA, jadi rasa minat untuk belajarnya itu sudah masih tinggi begitu mungkin. Nah, mungkin dalam tanda petik ditambah juga ketakutan, mungkin saya sudah tidak tahu juga, ketakutan terhadap dia baru masuk IPA pertama kali begitu maksudnya, karena kami masih kurikulum 13, jadi langsung penjurusan, sehingga masuk IPA kan pelajaran IPA-nya harus bagus, ada imajinasi mereka begitu mungkin, kemudian mereka belajarnya mungkin lebih getul. Nah, yang kelas 12 ini sudah mulai ngelokro, apalagi kelas 12 ini dulu pandemi COVID 2 tahun sudah. Kalau yang kelas 10 sebetulnya ya pandemi, tetapi kan pandeminya di level SMP, bukan pada saat di SMA maksudnya. Nah, kalau yang kelas 12 ini selain mungkin karena pandemi itu, kemudian mungkin saya sinyalir juga semangat dari belajarnya mungkin ya agak turun, agak mungkin saya katakan begitu. Walaupun kalau belajar di kelas itu ya tampaknya mereka ya antusias, cuman ketika tes itu mereka sulit atau mungkin masih agak belum nyantol begitulah katakanlah dengan materi yang di level kelas 12 begitu. Oh gitu ya Pak Jin ya. Jadi memang anak kelas 10 itu lebih masih fresh ya Pak ya. Jadi untuk belajar, semangat belajarnya itu masih tinggi. Mungkin juga input anak-anaknya mungkin juga lebih bagus karena produk pandeminya SMP, begitu masuk SMA kan mereka tatap muka ya Pak ya. Beda dengan anak yang kelas 12 yang sekarang. Ya, gini Pak Jun, menurut Pak Jun, kalau boleh tahu ya Pak ya,
Dari pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di kelas 12, ini sejauh mana ini Pak, proses pembelajarannya ini kepada anak-anak? Apakah sudah ideal ini yang Bapak sampaikan kepada anak kelas 12, namun kok hasilnya ini masih 50-50 ya, masih 50% ada yang kurang. Gimana Pak? Ya, selama pembelajaran ya saya sudah mencoba menggunakan berbagai macam model, menggunakan berbagai macam metode untuk mengantarkan materi tersebut. Jadi mengakomodasi berbagai macam berbagai macam mode-mode atau gaya-gaya belajar murid. Meskipun memang mungkin ada keterbatasan juga karena bagaimanapun sarana dan prasarana dan seterusnya itu memang bisa mempengaruhi itu. Praktikum eksperimen juga saya lakukan. Bahkan murid-murid itu sangat antusias dan senang apabila melakukan praktikum, apalagi praktikumnya kalau kontekstual itu sangat senang. Dan hasil ide-ide mereka itu memang ya luar biasa memang. Artinya kalau dilihat dari segi prakteknya, dari segi dari pengeluaran idenya yang untuk percakapan, dialog-dialog, komunikasi itu memang nyantol. Nah, namun demikian ketika di tes tulis yang menggunakan PTS tes tulis ini, mereka masih banyak yang materi-materi tertentu lepas kontrol. Nah, ini saat ini yang terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kemungkinan sinyalemen yang lain adalah materi PTS-nya itu terlalu banyak. Terlalu banyak materi itu juga bisa karena kapasitas dari murid mungkin bisa, tetapi kapasitasnya itu terbatas sehingga menjadi tidak fokus begitu katakanlah, sehingga ada hal-hal yang terlewatkan mungkin. Jadi karena PTS itu menghimpun dari berbagai macam KD begitu mungkin, sehingga KD-nya cukup banyak dan kebetulan ya butuh yang sulit-sulit dan seterusnya. Selain itu juga saya mengidentifikasi itu beberapa murid itu sulit untuk menghitung. Jadi kalau untuk soal-soal hitungan, padahal di kelas 3 yang bagian ini itu cukup banyak ini hitungannya. Nah, 50% kira-kira. Nah, hitungannya. Nah, di 50% ini mungkin dia agak kacau yang sulit-sulit menghitung itu. Itu Bu, kira-kira. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi secara proses ini sudah dilakukan ya dengan pembelajaran yang menarik, praktikum ya, tapi murid-murid masih sulit untuk mengerjakan soal-soal hitungan ya. Menurut Bapak, kira-kira apa ini yang bisa dilakukan ini untuk memahamkan murid-murid kita terhadap cara menghitung yang mudah ataupun memahamkan mereka dari segi berhitung itu bagaimana? Ya, saya memahami memang ada murid-murid tertentu yang memang dari dulunya itu memang modal dasar menghitungnya itu memang sudah kurang. Itu sudah saya pahami. Nah, mungkin salah satu alternatif yang saya ingin lakukan itu adalah murid-murid yang demikian ini nanti dikelompokkan. Jadi dikelompokkan, artinya kita panggil tersendiri, kemudian diberikan pelajaran tambahan. Entah itu nanti pelajaran tambahan mungkin bekerja sama dengan guru matematika misalnya katakanlah untuk cara menghitungnya, atau mungkin saya sendiri juga bisa untuk cara menghitungnya ya. Nah, atau saya mungkin bertanya ke guru matematika cara-cara yang lebih bagus lagi untuk bisa mengajarkan kepada mereka cara menghitung yang baik. Karena harapan saya mungkin dengan diajarkan tersendiri itu mereka bisa lebih leluasa untuk bertanya kepada saya dibandingkan dengan kalau mereka belajar bersama-sama dengan temannya secara umum yang campur dengan orang-orang yang sudah mahir menghitung, sehingga mereka menjadi merasa minder kalau bertanya, malu, pokok saya tidak bisa, padahal itu kan menghitung itu pelajaran yang zaman dulu bukan pelajaran yang sekarang sebetulnya. Mungkin demikian. Nah, ini kemungkinan demikian sehingga saya akan memisahkan begitu. Itu Bu. Ya, bagus sekali tadi Pak Jun ya. Jadi Bapak sudah punya rencana untuk memberikan pendampingan secara individu, memberikan layanan klinis kepada anak-anak yang kurang,
kemudian memberikan tambahan waktu tersendiri ya untuk murid-murid Bapak untuk bisa memahami lagi cara berhitung, dan mungkin juga akan konsultasi tadi ya Pak ya dengan Bapak Ibu guru matematika yang mungkin lebih dekat dengan anak-anak juga ya, karena secara person itu kan kedekatan anak ada yang dekat dengan guru kimia, ada yang dekat dengan guru matematika. Kalau dari potensi siswa yang tadi 50% di atas KKM itu, bisakah mereka bisa diajak kerjasama untuk peer ini ya Pak, membantu teman-temannya yang kurang? Oh bisa, yang posisinya sudah tuntas begitu ya Bu Mas? Tuntas, iya. Jadi yang 50% sudah tuntas ini juga bisa, itu bisa dikerahkan untuk menjadi semacam tutor sebaya. Jadi tutor sebaya bagi teman-temannya yang kurang itu. Memang ini perlu kesadaran dari murid atau dari murid yang papan atas maksud saya, itu untuk ikut membantu teman-temannya yang ada di bawah. Artinya di bawah itu bukan berarti mereka kurang, tetapi pada saat ini kebetulan kok kurang. Maksudnya kebetulan karena belajarnya entah karena penyebab yang lain, itu mereka posisinya nilainya di bawah. Tetapi kan tidak selalu di bawah. Maka nanti saya harus memberikan kesadaran bagi murid-murid itu supaya mau melakukan berbagi itu, maka harus ada penyadaran dari saya dalam hal ini sebagai gurunya kepada murid-murid yang papan atas itu tadi untuk bagaimana berbagi kepada sesama, pada teman. Karena berbagi itu tidak hanya uang atau barang, tapi juga berbagi tentang kemampuan itu juga, dan memberikan semangat atau motivasi bagi mereka, terutama seluruhnya sebetulnya, terutama yang di atas itu, untuk berbahagia ketika seluruh temannya satu kelas itu dapat menghasilkan sesuatu atau berhasil mencapai ketuntasan. Jadi bukan bahagia karena dirinya tuntas, tapi bahagia karena saya dan teman saya tuntas, begitu maksudnya. Sukses bersama-sama gitu ya Pak Jun, maksudnya berhasil bersama-sama. Saya rasa bagus sekali Pak Jun tadi, salah satu strateginya seperti yang Pak Jun rencanakan tadi ya Pak ya. Kemudian kalau dari sisi tadi kan Bapak menyampaikan ya, atau mungkin masalahnya adalah tumpukan KD yang diulangankan di PTS itu terlalu berat. Nah, mungkin ada solusi lain nih Pak Jun supaya beban anak terhadap ini ya, cakupan yang di penilaiannya biar tidak terlalu berat, bagaimana? Betul. Jadi salah satu lagi penyebab adalah memang banyaknya KD yang dipakai, itu maksudnya. Nah di sini mungkin salah satu solusi yang kita lakukan adalah saya harus bisa memilih KD-KD esensial untuk diberikan. Jadi murid nanti diberi kisi-kisi, bukan kisi-kisi soalnya itu bukan maksudnya, tetapi kisi-kisi KD-KD-nya supaya cakupannya mungkin tidak terlalu banyak dan tingkat kedalamannya itu juga seberapa, itu harus diinformasikan maksud saya, diinformasikan kepada murid sehingga murid itu tahu oh kedalamannya sekian, kemudian keluasannya kira-kira sekian untuk KD ini. Nah, kisi-kisi itu membatasi ruang lingkup dari yang akan dikeluarkan tadi supaya tidak melebar kemana-mana dan dia juga fokus belajar menuju yang itu, maksudnya begitu. Itu harapannya. Iya, mungkin itu lebih efisien ya Pak ya tekniknya ya. Jadi anak tidak terlalu terbebani dengan materi yang banyak ya untuk menyelesaikan dalam satu kegiatan penilaian. Seperti yang Bapak rencanakan tadi, kira-kira kapan ini Bapak akan mulai untuk ini melakukan layanan klinis, kemudian melakukan strategi-strategi khusus untuk melejitkan nilai anak-anak? Ya, ini mulai minggu depan, ini sudah tidak PTS, mungkin pelajaran biasa, maka yang harus saya lakukan adalah memberikan pelajaran remedial bagi murid-murid yang 50% papan bawah itu tadi. Itu ada klinik tadi, kita sudah bisa mulai karena pemetaannya sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kita bisa langsung melakukan klinisnya itu sambil juga di pelajaran pagi hari, maksudnya jadwal reguler, saya memotivasi murid-murid yang papan 50% di atas tadi, maksudnya untuk ikut berbagi untuk bagi teman-temannya itu tadi, maksud saya. Mungkin juga bisa dilibatkan di sore hari itu juga, maksudnya.
Mungkin dibuat kelompok-kelompok, mungkin dengan kelompok yang lebih kecil mereka bisa lebih mengungkapkan ketidaktahuannya itu lebih mudah daripada kelompok besar klasikal begitu katakanlah. Nah, dibagi kelompok-kelompok, kemudian itu dalam waktu dekat, itu minggu depan sudah bisa dilakukan, Bu. Ya. Iya betul Pak Jun. Jadi mungkin kalau murid ya atau anak tanya kepada temannya itu lebih bisa mudah dipahami juga ya Pak dengan bahasa antar teman, itu mungkin sangat membantu Pak Jun nanti. Betul. Iya. Untuk remedi yang Bapak rencanakan tadi Pak, kira-kira seperti apa nanti prosesnya untuk remedial itu? Apakah berkelompok, apakah individu, ataukah seperti apa yang kira-kira akan Bapak lakukan? Untuk ini setelah nanti ada pembelajaran remedi lebih dahulu beberapa minggu katakanlah begitu, kemudian nanti dilakukan tes lebih dahulu, tetapi mungkin belum tes yang final karena khawatirnya kalau langsung final juga nanti kalau masih parah juga jadi ada uji coba, maksudnya uji coba itu tes yang diagnostik, maksudnya untuk apakah sudah sangat bisa atau tidak, terutama yang dilakukan oleh tutor-tutor sebaya itu tadi atau teman-temannya itu tadi. Kemudian mungkin teman-temannya itu yang diminta untuk membuat soal juga nggak masalah karena mereka juga sudah mampu. Kemudian setelah itu kalau sudah kira-kira bisa, kemudian akan dilakukan tes lagi ulang setelah jangka waktu berikutnya, entah itu 2 minggu atau mungkin 3 minggu dari sekarang. Namun demikian saya masih akan mengumpulkan si anak-anak itu tadi yang 50% di bawah tadi sebelum tes ulang atau sebelum tes remedial untuk meyakinkan mereka bahwa proses remedial ini bukan suatu penghukuman, bukan suatu justifikasi bahwa kalian semua ini memang berada di papan bawah sehingga butuh perjuangan lanjutan, bukan, tetapi ya memang proses yang harus dilalui, maksudnya begitu, untuk meningkatkan kinerja mereka agar mereka juga memiliki kemampuan yang sepadan dengan teman-temannya. Mereka mendapatkan pencerahan lebih dahulu itu dan juga kepastian bahwa mereka itu sebetulnya mampu. Jadi saya akan meletakkan lebih dahulu di pundak mereka itu adalah kepercayaan bahwa saya percaya bahwa kalian mampu untuk mencapai tuntas. Itu yang harus ditanamkan lebih dahulu di murid itu sebelum dites dulu. Kalau gurunya nanti tidak punya kepercayaan, ya muridnya nanti terus ngelokro ini begitu. Jadi semakin ke bawah lagi. Itu Bu kira-kira. Iya, betul Pak. Jadi percayaan diri yang ditumbuhkan sehingga pelajaran Bapak menjadi tidak menakutkan bagi anak-anak ya. Menjadi mindset mereka itu kimia menjadi pelajaran yang mudah, gurunya menyenangkan begitu ya Pak. Dan tadi Bapak juga akan melaksanakan prinsip mastery learning, belajar tuntas ya di KD-KD itu agar anak bisa pindah ke KD berikutnya itu kan harus tuntas dulu di KD sebelumnya, master learning ya seperti itu. Luar biasa ini Pak Jun ini tindakan aksi yang akan dilakukan Bapak. Oke Pak Jun, sepertinya ngomong-ngomong kita ini sudah agak lama ini Pak Jun. Nah, apa tujuan Pak Jun ini dari akhir pembicaraan kita atau yang bisa Bapak simpulkan nih dari ngomong-ngomong kita hari ini Pak Jun? Baik, ya saya merasa mendapat pencerahan dari Ibu tentang langkah-langkah alternatif yang dapat saya tempuh untuk meningkatkan nilai kimia, terutama dalam nilai PTS dalam hal ini. Jadi di sini saya bisa memberikan langkah-langkah yang mungkin saya tempuh, antara lain adalah satu, saya memberikan kepada murid itu kisi-kisi terlebih dahulu untuk kedalaman maupun keluasannya itu cakupannya seperti apa. Dan memastikan si para murid ini tahu betul cakupan tersebut sampai di mana. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan guru matematika atau mungkin guru yang lain yang bisa saya pakai, terutama guru matematika, untuk membantu dalam bidang anak-anak yang kesulitan dalam hal hitung-menghitung. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan murid
yang 50% papan atas untuk membagikan kemampuannya kepada teman-temannya yang sebaya ini, dan untuk bersama-sama teman-temannya mereka dapat mencapai ketuntasan begitu. Kemudian yang keempat itu menumbuhkan semangat atau motivasi belajar, juga kepercayaan atas kemampuan dari setiap anak itu mampu untuk menyelesaikan masalahnya atau menyelesaikan tugasnya, dalam hal ini mengerjakan tes begitu katakanlah, dan membuat mereka itu berada dalam posisi yang setara kembali kepercayaannya bersama-sama dengan yang 50% papan atas itu, begitu Bu. Itu saja. Iya, bagus sekali Pak Jun. Jadi Pak Jun akan melihat ya keberagaman murid, ya kemudian kesiapan belajar murid ini untuk meningkatkan ini nilai-nilai kimia untuk kedepannya ya Pak ya. Kira-kira kapan ini Pak Jun saya bisa mendapat kabar baik ini untuk melihat potensi peningkatan ini Pak? Ya, ini menurut rencana ya mungkin sekitar 3 mingguan Bu. Saya 3 minggu, kira-kira paling cepat 3 minggu, mungkin 3 atau 4 minggu lah katakanlah dari sekarang itu kita bisa, saya malah minta petunjuk lagi dari Ibu tentang hasil-hasil yang saya peroleh ini mungkin bisa dipakai untuk kita bicarakan lagi Bu. Oke, terima kasih Pak Jun. Saya nggak sabar ini 3 minggu ke depan kita bertemu lagi ya Pak Jun untuk merefleksi ini langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak Jun di sekolah untuk meningkatkan nilai-nilai anak-anak. Terima kasih sekali Pak Jun sore ini. Saya ini senang bisa ketemu kembali. Terima kasih Ibu. Saya juga merasa sangat mendapat pencerahan. Baik, terima kasih atas yang Ibu berikan hari ini. Terima kasih Bu. Iya Pak. Sama-sama Pak Jun. Selamat sore. Selamat sore.